Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita supaya kita bisa berkumpul untuk menonton video yang sangat bermanfaat ini. Dan saya aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas tentang makalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang yaitu mempresentasikan isi kandungan dari makalah ini dan juga mempresentasikan pada bab 2 pembahasan. Oke, langsung saja kita ke materinya. Oke, pada bab 2 pembahasan yaitu pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu khuluq yang terdiri dari kho, tingkah laku, perangai atau tabiat. Sedangkan menurut istilahnya, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnung lagi. Dengan demikian, akhlak pada hakikatnya adalah sifat yang melekat pada manusia, sehingga manusia dapat melakukannya tanpa berpikir atau spontan. Oke, yang kedua yaitu B, akhlak seorang muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim harus berakhlak kepada Allah SWT supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang baik dan juga taat kepada Allah SWT. Setiap muslim meyakini bahwa Allah SWT adalah sumber segala sumber dalam kehidupannya. Allah SWT adalah pencipta dirinya, pencipta jagat raya dengan segala isinya. Allah SWT adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya. Allah SWT adalah pemberi daya dan pendeman hidup dalam kehidupan manusia dan lain sebagainya, sehingga manakala hal seperti ini mengakar dalam diri setiap muslim, maka akan terimplementasikan dalam realita bahwa Allah SWT lah yang pertama kali harus diprioritaskan dalam berakhlak. Oke, di antara akhlak terhadap Allah SWT ada 6 yang saya presentasikan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah taat terhadap perintah-perintahnya. Jadi seorang muslim harus berakhlak kepada Allah SWT. Yang pertama adalah kita harus bertaat kepada perintah-perintahnya Allah SWT. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim adalah dalam beritikad pada Allah SWT adalah dalam mentaati segala perintah-perintahnya. Sebab sebagaimana mungkin ia tidak mentaatinya adalah Allah SWT yang telah memberikan segalanya pada dirinya, yaitu memberikan nikmat dan hidayah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, yaitu fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka persilihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan menerima dengan sepenuhnya. Quran surat An-Nisa ayat 65. Oke, yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang telah diembankan padanya. Yang kedua yang harus dilakukan seorang muslim adalah yang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita rasakan sebagai orang muslim pada umumnya, seperti melakukan kewajiban sholat, zakat, puasa, naik haji bagi orang yang mampu, dan lain-lain. Itu adalah kewajiban seorang muslim untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari ini, dari pembahasan nomor 2 ini yang tertulis tentang kedua yang harus dilakukan seorang muslim pada Allah SWT adalah memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan padanya, karena pada dasarnya kehidupan ini merupakan amanah dari Allah SWT. Jadi pada
nomor 2 ini kita dituntut untuk selalu beribadah kepada masyarakat, karena sebagai orang muslim itu adalah tanggung jawab kita ya, untuk seorang muslim untuk beribadah kepada Allah SWT. Rasulullah pernah bersabda dari Ibnu Ammar, Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang amir, presiden, imam, dan ketua atas manusia merupakan pemimpin dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami merupakan pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang wanita juga merupakan pemimpin atas rumah tangga keluarganya dan juga anak-anaknya dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Dan setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Nomor 3 yaitu ridho terhadap ketentuan Allah SWT. Yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah ridho terhadap segala sesuatu yang telah Allah tetapkan ya pada diri kita, seperti kita dilahirkan dengan baik, merupakan dalam kondisi keluarga yang mampu ataupun tidak mampu, ataupun juga dengan fisik yang sempurna atau yang tidak sempurna. Jadi kita sebagai seorang muslim memang sempurna dalam segi fisik, cuman kita diberikan fisik sempurna itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, sungguh mempesona perkara orang beriman karena segala urusannya adalah dipandang baik bagi dirinya. Jika ia mendapatkan kebaikan, ia bersyukur karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya, dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar karena ia tahu bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari. 4 yaitu senantiasa bertobat kepada Allah SWT ya, karena sebagai orang manusia kita selalu melakukan kesalahan ataupun dosa-dosa. Untuk itu sebagai orang muslim sepatutnya kita harus selalu bertobat kepada Allah SWT, ataupun itu hal dosa-dosa yang kecil ataupun dosa-dosa yang besar, karena sebagai manusia tidak luput dari lalai ataupun lupa ya. Sebagai seorang manusia biasa, kita tidak pernah luput dari sifat lalai dan lupa, karena ini merupakan tabiat manusia. Dalam Al-Quran Allah pernah berfirman ya, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim bihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala fa'alu wa hum ya'lamun." Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji ataupun menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak menguruskan perbuatannya itu, mereka sedang mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Nomor 5 yaitu obsesinya adalah keridhaan ilahi. Seorang yang benar-benar beriman kepada Allah SWT akan memiliki obsesi dan orientasi dalam segala aktivitasnya hanya kepada Allah SWT. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan adanya kemurkaan manusia, maka akan Allah berikan keridhaan manusia juga. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara kemurkaan Allah, maka Allah akan mewakilkan kebenciannya pada manusia. Hadis riwayat Tirmizi, Al-Qadhi, dan Ibnu Asakir. Yang keenam yaitu merealisasikan ibadah kepadanya. Hal berikutnya yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah merealisasikan segala ibadah kepada Allah SWT, baik ibadah yang bersifat madah maupun ibadah yang bersifat ghairu madah, karena pada hakikatnya seluruh aktivitas sehari-hari adalah ibadah kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran Allah pernah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dengan ayatnya yang
bertulis Arab yaitu mama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Oke. Untuk daftar pustaka saya mengambil dari buku yang ditulis oleh Ilyas Yunuhar pada tahun 2005 yang berjudul Kuliah Akhlak, Kota Penerbit Yogyakarta. Penerbitnya yaitu Lembaga Pengkajian Pengalaman Islam LPPI. Yang kedua yaitu saya mengambil dari website yang ditulis oleh Safiyati Muhammad pada tahun 2014 bulan 11 tanggal 15 yang berjudul Makalah kepada Allah SWT, diambil dari blogspot.com ya, dari website tersebut, atau kita bisa tulis http muhammadsarifhadi6.blogspot.com. Demikian pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas apa yang saya katakan tidak berkenan pada hati Anda, karena sebagai manusia memang tak lupa dari kesalahan, karena dari aslinya Allah SWT yang sangat sempurna dalam segala hal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.